Banjirop yang melanda pesisir Teluk Bandar Lampung masih sering terjadi. Ketinggian banjir tidak terlalu parah seperti sebelumnya, kini di bawah setengah meter. Banjirop berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan payang di pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Jika biasanya mereka bisa mendapatkan uang hingga Rp100.000 per hari, kini rata-rata hanya Rp20.000 per hari. Pantai mereka tercemar sampah yang terbawa banjir. Jaring yang mereka tebar menarik sampah dan bukan ikan. Dampak ke kitanya seperti apa? Tangkapan kita berkurang? Berkurang 80% lah berkurang. Pak, ini tadi dengar dari teman-teman katanya kemarin sempat nggak dapat ikan juga. Iya, banyak yang nggak dapatnya daripada dapat dalam 3 bulan ini. Jadi mungkin lebih. Ya penghasilan nelayan minimal sekali tarik begini ya paling dapat 10.000. 20 paling itu 20 lah paling. Metode kerja nelayan payang biasanya membentuk tim yang terdiri dari sekitar 10 orang, 2 orang bertugas menebar jaring ke laut dan sisanya menarik dari daratan. Uang hasil penjualan ikan kemudian mereka bagi rata. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Atribut Khilafatul Muslimin di kantor cabang berbagai daerah di Lampung dicopot oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Selasa siang, atribut Khilafatul Muslimin di Desa Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dicopot. Petugas mengawalinya dengan memberikan imbauan kepada pengikut Khilafatul Muslimin. Para pengikut juga akhirnya membantu merobohkan plang kantor mereka. Pencopotan atribut ini karena Khilafatul Muslimin diklaim tidak memiliki izin dari pemerintah. Aktivitas kehidupan keagamaan bisa dijalankan sesuai dengan kaidah sepanjang tidak meresahkan warga masyarakat. Dan kita harapkan tidak ada lagi kegiatan organisasi tanpa diketahui oleh aparat setempat, terutama aparatur desa. Dan harapan kita ini menjadi perhatian bahwa semua organisasi yang ada di Republik ini, termasuk di Tubaba ini, harus didirikan sesuai dengan aturan. Para pengikut di Tulang Bawang Barat mengklaim organisasi keagamaannya tidak menentang ideologi Pancasila. Selama ini mereka patuh dengan peraturan pemerintah. Itu kan bentuk syiar, supaya ya syiar tadi kan, ya syiar supaya tahu gitu. Jadi kami tidak sukutan ya. Ya nggak ngelarang juga ya nggak. Iya. Akhirnya kan semua orang tahu satu paten minimal di sini kan tahu. Gitu. Artinya kita sambil menunggu ini Pak ya dari pengesahan dari Kemenkumham ya. Nah itu baru nanti kita akan kembali untuk masang atribut itu. Iya. Aktivitas keorganisasian Khilafatul Muslimin di Kecamatan Lambu Kibang untuk sementara ditutup kecuali kegiatan ibadah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Forkopimda Tulang Bawang mencopot atribut Khilafatul Muslimin yang didirikan di kantor cabang Rawajitu Timur dan Rawajitu Selatan. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif pada para pengikut Khilafatul Muslimin. Plang dirobohkan aparat dengan dibantu pengikut Khilafah Muslimin. Di 2 kecamatan ini terdapat 130 orang yang menjadi pengikut. Aparat meminta keorganisasian Khilafatul Muslimin dihentikan kecuali ibadahnya sebab tidak memiliki izin dari pemerintah. Dan di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, di sana kurang lebih ada 130 orang yang berpaham Khilafatul Muslimin. Sehingga pada sore ini kami sepakat untuk melakukan pencopotan terhadap simbol-simbol Khilafatul Muslimin yang ada di Rawajitu Timur. Pemerintah kini sedang gencar memberantas Khilafatul Muslimin di tanah air karena dituduh menganut ajaran radikalisme. 3 pemimpinnya di Bandar Lampung ditangkap polisi.
Selain buku tentang mendirikan negara khilafah, dokumen dan komputer, polisi juga menyita uang 2 miliaran rupiah. Mustaqim dan Arsadi Saputra melaporkan dari Tulang Bawang dan Bandar Lampung. Liga Selancar Dunia yang digelar di pesisir barat berdampak pada para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka membuka stand di sekitar lokasi perlombaan dan mengaku omsetnya meningkat. Produk UMKM yang dijual bervariasi, seperti kerajinan anyaman dari tali plastik, makanan, pakaian, hingga aksesoris. Bahkan salah satu pemilik UMKM mengaku mendapat omset hingga 35 juta rupiah selama pelaksanaan lomba yang dimulai pada 11 Juni lalu. Pemilik usaha juga sudah memasarkannya melalui media sosial. Mereka optimis omset usahanya akan kembali meningkat setelah lebih dari 2 tahun diterpa parahnya pandemi. Alhamdulillah selama adanya pro ini omset kita meningkat setelah pandemi Covid kemarin yang sangat menurun. Ini mulai lagi kita bangkit. Selain kita dipajang di pameran, ada nggak untuk pemasaran lain lagi, Bang? Kita udah ekspor sampai Perancis, Bang. Sampai Perancis dan seluruh Indonesia, Makassar, Aceh, Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mendukung upaya pengusaha UMKM untuk bangkit dari keterpurukan. Pemprov mengupayakan program-program bantuan modal usaha untuk UMKM di Lampung. Supporting afirmasi anggaran sebenarnya jauh lebih banyak dibanding sebelum ada COVID. Jadi dukungan konkretnya jelas dari afirmasi kebijakan, dipermudah perizinan, ditambahi untuk support anggarannya, termasuk diakses modalnya lebih didekatkan, bunga diturunkan, dan seterusnya. Konkret sekali dukungan pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk mendukung UMKM. Momentum kegiatan bertaraf internasional itu juga dijadikan salah satu tonggak mengenalkan produk-produk UMKM Lampung kepada dunia. Apalagi kegiatan itu diikuti ratusan peserta dari 17 negara. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.